dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bertemu kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia untuk saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih, untuk hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 ini, firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Amsal 10 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Harta benda dari kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, setiap orang ingin menjadi seorang yang kaya raya terkhususnya. Maka setiap orang juga dianjurkan dan dinasihati untuk bekerja, sehingga hasilnya ini dapat membuat kita menjadi lebih kaya. Setiap orang juga dianjurkan untuk terus berusaha dari hari ke hari, mengumpulkan hasil dari keringatnya untuk menjadi orang kaya. Bahkan banyak di antara kita yang menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin sehingga menjadi orang yang berguna dan orang kaya. Maksudnya adalah dia tidak menjadi seorang pengemis atau tidak menyusahkan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, apakah menjadi seorang kaya itu dilarang? Tentu tidak. Kita semua berhak untuk menjadi orang kaya, apalagi dengan hasil pekerjaan, usaha, kerja keras, bahkan keringat kita mengumpulkan sedikit demi sedikit yang akhirnya menjadi bukit yang membawa kita menjadi orang yang serba ada. Ada mobil, ada rumah, ada anak-anak, ada uang, dan inilah yang disebut sebagai orang kaya. Memiliki kedudukan yang sepantasnya, memiliki strata yang baik di masyarakat, di keluarga, bahkan di gereja. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, nats kita juga hari ini bagaimana harta benda dari kefasikan. Bagaimana harta benda yang fasik? Harta benda yang fasik adalah ketika kita mengumpulkannya tidak lagi berjalan seturut dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Kita melakukan segala cara, baik dalam cara yang tidak baik sekalipun. Contohnya, kita melakukan dengan cara-cara yang sangat spiritual dalam hal yang negatif, yaitu kita melakukan dan membuat cara-cara hitam yang sekarang banyak digandrungi oleh kaum-kaum yang merasa bahwa bekerja keras itu bukanlah sebuah jawaban, sehingga cara-cara kotor, cara-cara hitam, ilmu-ilmu hitam kita kuasai agar kita menjadi orang kaya, orang yang berkuasa, orang yang memiliki kedudukan dengan cara yang instan. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, orang-orang seperti ini akan melakukan berbagai cara, bahkan membunuh orang lain pun akan dia lakukan, asal sebuah ambisi besar menjadi orang terpandang, orang kaya yang memiliki segala halnya akan tercapai. Tetapi tahukah Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, bahwa harta benda seperti itu memiliki kefasikan? Dia akan memiliki ukuran waktu, dia akan hilang dan lenyap. Bahkan kita pun tidak akan diperhitungkan di waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah lebih baik kita menikmati kerja keras? Bukankah kita lebih baik menikmati usaha keras? Dan bukankah kita perlu melakukan segala kehendak dan jalan Tuhan agar setiap yang kita dapatkan itu berbuah manis, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, dari kerja keras kita akan menghasilkan buah yang segar. Dari kerja keras kita akan mengumpulkan harta benda yang berguna untuk orang lain. Dan dari kerja keras
Kita mau menyatakan kebenaran bahwa jalan usaha kita dan yang kita lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, walaupun sedikit hasilnya, tetapi menjadi sumber kebahagiaan. Walaupun sedikit hasilnya, tetapi menjadi berkat bukan hanya untuk hari ini, tetapi hari yang akan datang. Karena Allah melihat setiap usaha, Allah melihat setiap perjuangan, dan Allah melihat betapa kita sudah melakukan yang terbaik. Rezeki tidak akan tertukar, tetapi kita harus bekerja keras, usaha yang baik. Bukankah lebih baik ora et labora? Maka berdoa keras dan juga bekerja keras, maka harta kita akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang terkasih, terpujilah namamu untuk segala kasih setia yang kau berikan kepada kami. Hari ini kami diingatkan bagaimana harta dunia yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui kerja keras kami, melalui sebagai pikiran keras kami, bahkan di dalam kehidupan kami sekalipun. Biarlah Tuhan berada dan biarlah Tuhan yang mengajari kami memakai segalanya sehingga berbuah dan berguna untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mau bekerja, Tuhan, kami mau berusaha di sepanjang hari ini. Tolonglah kami Tuhan, agar semua yang kami lakukan diberkati Tuhan dan menjadi berguna bagi kami, keluarga kami, dan orang-orang bahkan gereja kami sekalipun. Inilah Tuhan, kami persembahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.